wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi pada pertemuan kali ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan materi sistem transmisi otomatis. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk kameranya silakan dinyalakan karena akan dipresensi oleh Bapak Ibu wali kelas. Ya, itu ada satu atau dua yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan dulu. Baik anak-anak, langsung ke materi terkait dengan kegiatan kali ini, yaitu sistem transmisi otomatis ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami prinsip kerja sistem transmisi otomatis dan merawat berkala sistem transmisi otomatis. Sedangkan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami prinsip kerja sistem transmisi otomatis, merinci komponen dan fungsi sistem transmisi otomatis, serta mendiagnosis masalah pada komponen sistem transmisi otomatis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Peserta didik mampu memahami prinsip kerja sistem transmisi otomatis dengan benar, merinci komponen dan fungsi sistem transmisi otomatis dengan benar, serta mendiagnosis masalah pada komponen sistem transmisi otomatis dengan benar. Nah, baik anak-anak, ini ada video simulasi ya, akan saya tanyakan videonya, silakan kalian cermati, kemudian nanti dapat kalian ambil kesimpulan berdasarkan video ini ya. Silakan dilihat dulu. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel FT Share dengan saya Muhammad Karir. Mulai sekarang untuk video simulasi 3D kita akan jelaskan lebih to the point, melihat retensi penonton yang tinggi pada saat kita sedang fokus bahas pokok pembahasan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Continuous Variable Transmission atau yang biasa disingkat atau yang dikenal sebagai CVT. Nah, baik, itu ya, sudah dilihat tayang videonya. Silakan satu siswa menyimpulkan dari video tersebut. Ya, baik Pak, saya akan memberikan ulasannya, yaitu video tersebut menjelaskan tentang prinsip kerja sistem transmisi otomatis Pak, serta kelebihan dan kekurangan sistem transmisi otomatis. Nah, itu ada gambar anak-anak ya, berarti kan sambil nunggu saja. Itu ada gambar terkait dengan sistem transmisi otomatis serta nama-nama komponennya. Sebagai contoh, ini saya beri pertanyaan, untuk komponen pada huruf G itu komponen apa? Rumah kopling Pak. Kemudian itu kan ada 2 buah puli seperti video yang tadi, antara puli primer dan sekunder atau puli depan dan belakang. Sedangkan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan kedua puli tersebut itu dinamakan apa? Panvel Pak. Ya, terima kasih. Jalan yaitu kopling sentrifugal mulai menyentuh rumah kopling. Kemudian kopling mulai mengembang dari putaran 2550 ke 2950 rpm. Bisa kalian lihat itu rasio gear antara puli primer dan sekunder ada perbedaan ya. Puli gear pada puli primer itu lebih kecil ya, sekarang akan berubah. Untuk putaran menengah itu puli primer dan sekunder mempunyai rasio gear yang sama atau diameternya sama. Sedangkan putaran tinggi itu puli primer diameternya menjadi lebih lebar dibandingkan dengan puli sekunder, sehingga putaran puli penggerak itu lebih besar daripada puli yang digerakkan. Untuk pemeriksaan CVT itu yang pertama pemeriksaan puli primer, yaitu memeriksa keausan atau goresan pada dinding luar puli ya. Kemudian yang kedua memeriksa keretakan atau kerusakan pada drivage itu dengan cara visual. Kemudian memeriksa keausan atau kerusakan primary sliding shift secara visual juga, dan memeriksa keretakan kipas pendingin ya. Jadi kisi-kisi pada puli primer itu berfungsi sebagai kipas pendingin. Hasil pemeriksaan V-belt itu 0,05 serta ketebalan V-belt standar itu 18,2 mm. Untuk alat ukurnya menggunakan jangka sorong. Kemudian pemeriksaan spacer atau bos puli, yaitu memeriksa kerusakan spacer atau bos puli, kemudian diukur menggunakan alat ukur yaitu jangka sorong. Apabila hasilnya
belum melebihi batas spesifikasi, artinya masih dapat digunakan lagi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan roller atau weight atau pemberat ya. Untuk pemeriksaan ini sama, bisa secara visual kalian lihat ada kaosan atau tidak pada dinding luar roller. Bisa juga menggunakan alat ukur yaitu jangka sorong ya, dengan diameter standarnya itu 15 mm, sedangkan apabila keausan mencapai 0,5 mm atau hasil pengukuran 14,5 mm itu wajib dilakukan penggantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan plat penahan, yaitu memeriksa keretakan dan keausan pada plat penahan dengan cara visual ya. Jadi plat penahan itu apabila dia kocak itu wajib diganti ya, dilakukan penggantian. Untuk perawatan CVT yaitu silahkan kalian lumasi oli pada permukaan blur ya, tapi jangan sampai oli itu mengenai permukaan pada sisi-sisi dari puli. Kemudian pelumasan torsikem pada puli sekunder. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan pada link Google Form ya, yang sudah saya masukkan ke Google Classroom. Untuk linknya silahkan kalian bisa akses. Itu soalnya ada 15 berupa pilihan ganda. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Nanti nilai akan muncul setelah kalian selesai mengerjakan soal tersebut. Ini saya ada sedikit pertanyaan. Pak Guru mengendarai sepeda motor matic. Kemudian pada saat akan digunakan ke sekolah, terlebih dahulu sepeda motor tersebut dipanaskan agar sirkulasi olinya lancar. Akan tetapi ketika handle gas diputar, sepeda motor tidak bergerak sama sekali, tapi putaran mesinnya semakin tinggi ya. Jadi berdasarkan analisa kejadian tersebut, kira-kira kerusakan apa yang terjadi pada sepeda motor milik Pak Guru? Dari paparan tadi yang dijelaskan, itu kerusakan bisa disebabkan dari fan belt terputus sehingga putaran dari puli primer tidak tersampaikan ke puli sekunder. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih jawabannya. Baik anak-anak, terima kasih. Ini sudah mencapai ke penghujung materi. Adakah satu atau perwakilan yang akan menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Ya, saya Pak. Untuk kesimpulan untuk paparan hari ini yaitu transmisi otomatis merupakan solusi bagi pengendara sepeda motor yang menginginkan kemudahan dalam pengoperasian. Selain itu juga CVT atau transmisi otomatis merupakan komponen dengan perawatan yang sangat mudah. Ya, terima kasih ya, sudah dapat disimpulkan. Jadi kegiatan hari ini yaitu membahas tentang transmisi otomatis. Baik anak-anak, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silahkan lebih aktif lagi ya. Jadi tidak perlu disuruh, itu kamera sudah langsung dinyalakan. Link yang sudah dibagikan oleh wali kelas silahkan diakses sesuai jam yang dijadwalkan. Jadi tidak perlu menunggu ya. Jadi guru itu tidak perlu menunggu siswanya login dulu supaya dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih efektif. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini akan saya pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.